Selamat siang pemirsa, selamat beraktivitas. Saya Widya Sukma dalam acara Sejarah TV akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Pada segmen kali ini, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk membahas suatu fenomena sejarah, yakni Perang Dingin. Perang Dingin yang berlangsung sejak akhir Perang Dunia II bukan hanya sekedar persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, melainkan perjalanan panjang penuh dengan perkembangan penting, mulai dari perlombaan senjata, eksplorasi luar angkasa, hingga konflik tidak langsung di berbagai negara. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya undang studio bersama Bapak Roman yang akan menjadi sejarawan dan memandu bagaimana Perang Dingin berlangsung. Baik, terima kasih Mbak Sukma. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Roman Nasidik, sejarawan yang berkuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan sejarah. Bapak, apa kabarnya hari ini? Baik, Mbak Sukma. Oh baik ya, berarti alhamdulillahnya bisa membersamai saya untuk membahas tentang Perang Dingin hari ini. Oke, Bapak langsung aja bisa dijelaskan bagaimana perkembangan Perang Dingin sejak awal hingga akhirnya mulai mereda. Perang Dingin ini disebabkan dengan berbedanya ideologi antara Uni Soviet dan juga Amerika. Berkembang ke perlombaan senjata nuklir yang memuncak pada era 1950-an hingga 1960-an. Salah satunya krisis rudal Kuba tahun 1962. Setelah itu persaingan berlanjut ke luar angkasa. Uni Soviet lebih dahulu meluncurkan Sputnik, sementara Amerika Serikat berhasil mendaratkan manusia di bulan pada tahun 1969. Perkembangannya itu hanya terbatas di bidang militer dan teknologi atau juga meluas ke negara-negara lain, Bapak? Tidak terbatas pada militer saja, Pak. Perang Dingin ini juga mempengaruhi politik global. Kita bisa lihat salah satu contohnya adalah Vietnam, Korea, hingga Afghanistan, di mana konflik lokal berubah menjadi bagian dari persaingan dua blok besar. Bahkan di Asia Tenggara termasuk Indonesia juga pengaruhnya sangat terasa. Politik bebas aktif yang diusung Indonesia kala itu adalah bentuk sikap-sikap hati-hati agar tidak terjebak ke dalam salah satu blok tersebut. Baik, berarti akhirnya bagaimana perkembangan ini itu berujung pada berakhirnya Perang Dingin itu sendiri? Ya, tepatnya pada tahun 1980-an, Uni Soviet ini mulai melemah akibat masalah ekonomi dan politik yang terjadi dalam negerinya. Reformasi yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev seperti Glasnost dan Perestroika justru mempercepat runtuhnya kekuatan Uni Soviet ini. Tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar dan Perang Dingin pun dianggap berakhir. Namun, warisannya masih terasa hingga kini dalam bentuk NATO yang tetap aktif, juga posisi Rusia yang masih berusaha bangkit sebagai kekuatan besar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak untuk Bapak Roman. Terima kasih kepada Mbak Sukma yang telah memberikan ke saya ruang bicara tentang Perang Dingin ini. Terima kasih Mbak Sukma, mantap. Akhirnya, cerita tentang perkembangan Perang Dingin itu sendiri, sebuah bab sejarah yang membentuk dunia modern kita hari ini. Dari persaingan ideologi hingga perlombaan luar angkasa, Perang Dingin telah meninggalkan jejak panjang yang masih terasa sampai sekarang. Saya Widya Sukma, pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.